Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin dan dana pensiun, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin dan dana pensiun. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Perkenalkan saya Ayu yang akan memandu dan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Pertama yaitu pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, lalu kemudian nanti akan ada sambutan oleh Ibu Sesriwati, Kepala Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. Lalu akan ada selanjutnya penyampaian materi yaitu POJK nomor 28 tahun 2025 dan POJK nomor 33 tahun 2025 yang selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Sesriwati selaku Kepala Direktorat Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat Ibu Sesri untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Sesri, dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita bertemu lagi di penghujung tahun ya. Mudah-mudahan nih kalau saya lihat luar biasa yang sudah bergabung di Zoom meeting ini ada sekitar 800-an partisipan. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini rasanya lengkap ya, seluruh industri yang ada di PPDP ini kita undang semua ya, Pak Ansori, Pak Didi ya. Karena memang yang akan kami sosialisasikan di siang ini ada 2 POJK. Kenapa langsung? Karena memang rasanya saling terkait Bapak dan Ibu. Rasanya kita juga buang-buang waktu kalau kita nanti beberapa kali ya melakukan sosialisasi. Jadi mungkin kami berpikiran nih karena memang saling terkait lah ya, ada keterkaitannya. Kami langsung mensosialisasikan di siang ini 2 POJK, yaitu POJK nomor 28 tahun 2025 tentang manajemen risiko dan POJK 33 tentang penerapan tingkat kesehatan untuk PPDP. Sebetulnya bagi Bapak dan Ibu di industri asuransi dana pensiun ya Bapak dan Ibu, ini mungkin tidak asing lagi sebetulnya kedua POJK ini, karena memang sifatnya ini adalah POJK perubahan. Namun mungkin bagi Bapak Ibu di industri penjaminan ini adalah sesuatu yang baru ya, karena sebelumnya di POJK manajemen risiko ataupun POJK TKS sebelumnya memang belum memasukkan industri lembaga penjamin dalam lingkup pengaturan penerapan manajemen risiko dan TKS untuk industri yang ada di PPDP. Waktu itu masih dalam industri di IKNB. Jadi begitu Bapak dan Ibu latar belakangnya ya terutama. Nah tadi ya saya sampaikan memang dengan adanya terutama ini kita punya beberapa roadmap ya, khususnya ada roadmap juga yang penjaminan, dan salah satu yang diatur adalah industri penjaminan ini juga akan menerapkan risk based provision di tahun 2026. Makanya kami memang melakukan evaluasi, melihat kembali berapa peraturan terkait, sehingga memang ada beberapa peraturan yang kami lakukan perubahan. Jadi utamanya adalah memasukkan industri penjaminan dalam lingkup risk based provision. Nanti akan ada berapa POJK berubah, itu POJK manajemen risiko, POJK tentang TKS, nanti juga ada POJK terkait dengan expol ya, exit policy itu juga terkait. Nah di internal kami juga punya ketentuan internal yang kami harus sesuaikan. Tentunya selain memasukkan industri penjaminan dalam lingkup pengawasan risk based provision, kami juga melakukan beberapa evaluasi atas penerapan yang sudah ada selama ini.
Jadi kami lakukan evaluasi sehingga mungkin nanti ada beberapa perubahan. Mudah-mudahan perubahan ini sifatnya apa namanya membawa lebih baik lagi lah bagi industri, baik industri yang di asuransi ataupun di dana pensiun. Nanti secara clear akan dijelaskan oleh narasumber apa saja yang menjadi perubahan untuk industri yang sudah menerapkan selama ini. Itu yang nanti narasumber kami akan menjelaskan. Nanti juga dalam sesi tanya jawab Bapak dan Ibu bisa mengkonfirmasi kembali. Saya kira saya nggak berlama-lama ya Bapak dan Ibu. Tadi dapat info nih tulisan kurang jelas, mohon maaf ya. Apa mungkin device-nya kurang bagus nih. Jadi saya nggak usah berlama-lama. Kita langsung saja mendengarkan paparan dari narasumber kami Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon juga masukannya. Nanti mudah-mudahan hal-hal yang menjadi konsen dapat kami tanggapi dengan baik. Tentunya nanti juga akan ditindaklanjuti ya. Kami akan menyusun Q&A-nya juga sebagai pedoman bagi Bapak dan Ibu. Saya kira itu Bapak dan Ibu ya untuk pembuka di kegiatan sosialisasi ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Langsung kita dengarkan paparan dari para narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sestri atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan bersama pemaparan materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2025 yang akan dimoderatori oleh Ibu Enayati Fajrin selaku manajer di Direktorat Peraturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Kepada Ibu Ena, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua bajikan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara sosialisasi POJK nomor 28 tahun 2025 dan POJK nomor 33 tahun 2025, perusahaan di bidang PPDP dan pegawai di lingkungan OJK. Perkenankan, saya Enayati sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara sosialisasi pada siang hari ini. Pada sosialisasi hari ini, terdapat dua agenda pemaparan peraturan POJK dan satu sesi tanya jawab. Untuk agenda pemaparan yang pertama, yaitu terkait dengan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2025 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjaminan, dan dana pensiun. Pemaparan akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Reza selaku Asisten Direktur Senior di Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. Setelah agenda pemaparan pertama akan langsung dilanjutkan dengan pemaparan terkait dengan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2025 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Damara, selaku manajer media di Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. Dan agenda terakhir, yaitu sesi tanya jawab, yang akan kami buka setelah kedua pemaparan materi berakhir. Pada sesi tanya jawab juga akan hadir dua panelis, yaitu Bapak Muhammad Ansori selaku Deputi Direktur Senior di Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, dan Bapak Didi Handoko selaku Deputi Direktur Media di Direktorat Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk pemaparan peraturan OJK yang pertama, yaitu Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2025. Kepada Bapak Reza, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ena atas pembukaan sebagai moderator pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu mendengar suara saya dengan jelas? Jelas. Oke, Dengar, baik. Pak. Oke, baik. Jelas, Baik, Pak. terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Yang terhormat Bu Sestri, Pak Ansori dan juga Pak Didi, izinkan Bapak dan juga Bapak Ibu semua selamat siang. Izinkan ke saya dalam
kesempatan siang hari ini untuk bisa memaparkan kepada Bapak Ibu semua mengenai POJK nomor 28 tahun 2025 mengenai penerapan manajemen risiko bagi PPDP ya, perasuransian, lembaga penjaminan juga dan pensiun. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama bahwa POJK ini merupakan sebelumnya sudah ada terkait dengan MR ya, POJK MR di POJK 44 yang kita sekarang ubah di POJK 28 tahun 2025. Mungkin next, boleh next. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk menjelaskan apa saja isi dari POJK 28, saya akan coba menyampaikan kepada Bapak Ibu semua latar belakang ya, kenapa POJK mengenai manajemen risiko ini menjadi penting untuk kita terbitkan di 2025 ini. Nah, yang pertama bahwa tentu kita semua mengetahui bersama bahwa berdasarkan Undang-Undang P2SK itu memang terdapat perubahan Bapak Ibu ya, terdapat perubahan kewenangan di OJK yang sebelumnya kita kenal dengan istilah IKNB ya, Industri Keuangan Non-Bank, kemudian pecah nih Bapak Ibu semua, berubah menjadi PPDP dan juga PVML. Ini mempengaruhi, tentu ini mempengaruhi apa namanya struktur ya, struktur pengaturan di kita juga, kemudian juga ada beberapa ketentuan-ketentuan, termasuk juga ketentuan mengenai manajemen risiko ini yang tadinya bersifat IKNB wide. Nah, sekarang kita menjadi pecah ada dari PPDP dan juga PVML. Nah, kemudian juga yang kedua, tadi juga sempat di-mention oleh Bu saya sebelumnya bahwa sebetulnya berdasarkan roadmap penjaminan yang sudah kami keluarkan di tahun 2024 2028. Nah, ini pada tahun 2026 akan diterapkan RBS nih Bapak Ibu semua bagi lembaga penjamin dengan mengharmonisasikan pengawasan RBS yang sudah berlaku pada industri asuransi dan juga dana pensiun. Nah, ini POJK MR ini akan menjadi sangat penting nanti dalam proses kelancaran pelaksanaan RBS untuk lembaga penjamin sebetulnya gitu. Jadi ini nanti seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bu Sesri bahwa ini merupakan peraturan yang saling terkait satu sama lain, juga nanti akan ada apa namanya keterkaitannya dengan POJK juga yang lainnya. Jadi memang berdasarkan latar belakang ini kita sempurnakan POJK 44 tahun 2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi LJKNB yang sebelumnya kita ketahui bersama sebelumnya Bapak Ibu ya. Boleh next? Baik, Bapak Ibu semua, ini tentu di awal-awal ketentuan ada beberapa ketentuan umum. Banyak sebetulnya definisi-definisi yang terdapat di dalam POJK 28 2025. Tapi kami meng-highlight setidaknya ada tiga nih definisi yang cukup penting dan major ya terkait dengan POJK ini, di mana definisi mengenai perusahaan perasuransian, lembaga penjaminan juga dana pensiun merupakan lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan juga dana pensiun. Nah, kami jabarkan lagi apa namanya bahwa lembaga penjamin itu terdiri atas perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan juga perusahaan penjaminan ulang syariah. Ini sebetulnya Bapak Ibu untuk POJK 28 2025 ini sebetulnya untuk asuransi dan juga DAPN sebetulnya tidak terlalu banyak berubah Bapak Ibu ya. Jadi signifikans substansinya itu lebih kepada lembaga penjamin sebetulnya gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan di latar belakang sebelumnya. Walaupun nanti ada beberapa substansi yang memang kita sempurnakan di beberapa norma-norma di pasal-pasal mengenai organisasi dan juga lain-lain. Kemudian untuk resiko merupakan potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, dan juga kami mendefinisikan manajemen risiko juga. Boleh next? Nah, Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui bersama di MR ini juga sebetulnya sudah banyak dimention juga di POJK 44 sebelumnya ya, mengenai pilar nih Bapak Ibu. Di dalam POJK 28 2025 ini terdapat 4 pilar penerapan manajemen risiko yang kami atur. Nah, ada 4 apa saja? Itu yang pertama mengenai pilar pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan juga Dewan Pengawas Syariah. Itu yang pertama, mengenai pengawasan aktif strukturnya gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko. Nah, yang pilar kedua mengenai kecukupan kebijakannya.
Nah, baru yang ketiga, pilar ketiga mengenai kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko itu sendiri. Nah, baru di pilar keempat, yaitu sistem pengendalian internal. Nah, apa saja yang menjadi kewajiban dari masing-masing pilar untuk Bapak Ibu semua? Yang pertama nih untuk pilar yang pertama terkait dengan pengawasan aktif direksi, itu PPDP wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Nah, ini terdiri dari ada beberapa terkait dengan termasuk juga wewenang dan tanggung jawab direksi, kemudian juga wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan juga wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini dijelaskan secara detail di dalam POJK kita terkait dengan tiga hal tersebut ya, mengenai kewajiban dan kewenangan di tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang kedua terkait dengan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risikonya sendiri Bapak Ibu. Nah, kecukupan kebijakan itu mencakup antara lain memuat penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha PPDP, kemudian juga penetapan tingkat risiko yang akan diambil, juga penetapan toleransi risiko dan juga penetapan limit risiko. Nah, ada satu lagi terkait dengan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Ini yang kami requirement atau wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil terhadap risiko PPDP itu sendiri. Itu merupakan bagian-bagian detail dari pilar kedua mengenai kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Nah, untuk pilar ketiga terkait dengan kecukupan proses identifikasi, kami mewajibkan PPDP untuk melakukan proses identifikasi, kemudian juga pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan sistem informasi manajemen risiko itu juga wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi manajemen risiko. Nah, ini detail dari pilar ketiga mengenai kecukupan proses identifikasi. Nah, dan yang terakhir, Bapak Ibu semua, mengenai detail dari kewajiban untuk sistem pengendalian internal, di mana PPDP wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi di PPDP. Dan yang kedua, terkait dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal itu paling sedikit mampu secara tepat waktu ya, mendeteksi kelemahan dan juga penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi exposure resiko. Nah, itu Bapak Ibu semua mengenai detail apa saja requirement atau kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam POJK 28 2025 yang terkait dengan 4 pilar penerapan manajemen resiko. Next, boleh? Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi kita bicara mengenai pilar ya, nah sekarang kita bicara mengenai jenis-jenis resiko bagi PPDP. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya untuk asuransi dan dapen, apa namanya, most likely tidak ada yang jauh berbeda Bapak Ibu ya. Nah, kami menambahkan, karena memang ini juga fokus kita menambahkan industri penjaminan di sini, maka kami menambahkan eh, beberapa resiko atau resiko-resiko yang terkait dengan penjaminan. Jadi mungkin saya akan fokus ke penjaminan Bapak Ibu ya, karena sebetulnya untuk perasuransian dan juga dapen ini jenis resikonya sama Bapak Ibu. Nah, untuk penjaminan ada resiko strategis, kemudian juga resiko operasional. Nah, kemudian juga nanti saya akan menjelaskan sedikit ada resiko kredit juga, resiko pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan juga reputasi. Jadi sebetulnya secara substansi ini mirip-mirip ya apa namanya antara satu dengan yang lainnya. Tapi memang untuk industri atau lembaga penjamin memang ada satu resiko yang spesifik nih Bapak Ibu, yang spesifik mengenai resiko penjaminan, di mana kita definisikan resiko penjaminan sebagai resiko kegagalan lembaga penjamin untuk memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan sebagai akibat dari ketidakcukupan proses analisis kelayakan penjaminan, ketidakcukupan penerapan imbal jasa penjaminan, kegagalan mitra penjaminan bersama atau penjaminan ulang memenuhi kewajibannya, kemudian juga ketidakcukupan cadangan klaim dan atau penanganan subrogasi yang tidak memadai. Nah, ini mungkin yang rasa-rasanya perlu kami tekankan karena memang untuk resiko penjaminan ini tidak ada ya, atau ya untuk yang penjamin memang di POJK 44 tidak diatur gitu ya. Nah, saya yakin kalau POJK 44 sebelumnya Pak Ibu semua sudah
sudah sangat hatam gitu ya, karena sehari-hari juga memang melaksanakan itu dan sudah kita terbitkan juga dari tahun 2020. Nah, itu Bapak Ibu mengenai jenis resiko bagi PPDP. Nah, kemudian next itu mengenai, nah ini Bapak Ibu yang mungkin agak sedikit berbeda ya nih Bapak Ibu ya dengan POJK MR POJK 44 2020 mengenai organisasi dan fungsi manajemen risiko. Nah, di mana di berdasarkan POJK ini PPDP itu wajib membentuk dua besaran pokok nih Bapak Ibu. Yang pertama mengenai komite manajemen risiko, nah yang kedua kewajiban untuk membentuk satuan kerja atau fungsi manajemen risiko. Nah, terkait dengan komite manajemen risiko, ini paling sedikit terdiri atas separuh dari anggota direksi yang membawakan satuan kerja atau fungsi manajemen risiko. Kemudian juga pejabat eksekutif terkait. Kemudian detail mengenai apa saja kewenangan dan tanggung jawab komite manajemen risiko itu apa namanya yaitu yang memberikan rekomendasi kepada direktur tentu direktur utama atau yang setara. Ya, apa saja yang harus ada di sana? Yang pertama terkait dengan penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. Nah, kemudian yang kedua, perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Dan juga tiga, penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Nah, ini blok untuk yang komite manajemen risiko nih di mana kewajiban membentuk komite manajemen risiko ini memang ada pengecualian Bapak Ibu. Itu ini sebetulnya sedikit apa ya fleksibilitas gitu sebetulnya bagi Bapak Ibu semua ya. Yang pertama di mana pengecualian manajemen risiko itu bagi DPPK dengan total aset tersedia kurang dari 1 triliun nih. Nggak perlu punya komite manajemen risiko. Kemudian juga dikecualikan juga bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dengan total ekuitas kurang dari 1 triliun. Kemudian juga dikecualikan bagi lembaga penjamin dengan total aset kurang dari 500 miliar. Nah, ini sebetulnya apa namanya kelonggaran lah ya bagi Bapak Ibu semua, bagi perusahaan-perusahaan yang memang kami rasa belum 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 besar secara size gitu Bapak Ibu semua ya. Kemudian juga, nah bagaimana nih kalau misalnya total ekuitas, total asetnya dan juga total aset tersedia mengalami peningkatan, nah maka PPDP wajib menyesuaikan paling lambat setahun setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Jadi intinya tuh ini klausul untuk Bapak Ibu yang naik kelas nih gitu ya, untuk naik Bapak Ibu yang memang naik kelas di tahun tertentu. Nah, bagaimana dengan satuan kerja atau fungsi manajemen risiko Bapak Ibu? Nah, POJK ini mengatur bahwa struktur organisasi nanti disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha PPDP serta resiko yang melekat pada PPDP. Kemudian juga satuan kerja atau fungsi manajemen risiko itu juga harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal. Dan juga tanggung jawab langsung kepada direktur utama atau yang setara atau anggota direksi yang membawakan satuan kerja fungsi manajemen risiko. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu semua, ini apa namanya fleksibilitas bagi Bapak Ibu semua gitu ya. Boleh memiliki satuan kerja khusus mengenai MR atau memang ya cukup fungsi mandris aja gitu ya. Nggak perlu membentuk satuan kerja. Tapi memang OJK dapat meminta nih, OJK dapat meminta PPDP untuk melakukan penyesuaian bentuk satuan kerja manajemen risiko atau fungsi manajemen risiko berdasarkan hasil penilaian OJK. Jadi misalnya saya Bapak Ibu punya fungsi manajemen risiko, tapi OJK merasa bahwa sudah saatnya nih karena memang secara size sudah besar, sudah saatnya juga misalnya perusahaan Bapak Ibu membentuk satuan kerja. Nah, nanti OJK dapat meminta perusahaan untuk membuat satuan kerja yang khusus menangani manajemen risiko. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya memang ini klausul yang cukup fleksibel ya gitu bagi Bapak Ibu semua terkait dengan penerapan organisasi di manajemen risiko. Nah, apa saja kewenangan dan juga tanggung jawab satuan kerja atau fungsi manajemen risiko? Itu yang pertama mengidentifikasi risiko,
tentu. Kemudian yang kedua, menyusun metode pengukuran risiko, memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko, memantau posisi risiko secara keseluruhan, kemudian juga harus mengkaji ulang secara berkala nih terhadap proses manajemen risiko, kemudian mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan juga fasilitas data yang digunakan, memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan atau kepada komite manajemen risiko dan juga menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada direktur utama atau anggota direksi yang membawakan satuan kerja atau fungsi manajemen risiko. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mungkin bila Bapak Ibu cermati memang ini agak cukup berbeda dengan apa namanya POJK 44 ya gitu ya. POJK 44 2020. Nah, ini di slide mengenai organisasi dan fungsi manajemen risiko. Next. Nah, ini terkait dengan penilaian sendiri dan pelaporan profil risiko, Pak Ibu. Jadi memang di ketentuan POJK 28 2025 ini kita wajibkan PPDP untuk melakukan penilaian sendiri nih atas profil risiko secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember. Nah, profil risiko itu juga sewaktu-waktu apa namanya jika diperlukan juga apa namanya ada dua ini ya. Jadi tadi yang secara berkala, yang kedua pun juga boleh nanti secara sewaktu-waktu juga bisa diperlukan, bisa OJK mintakan bila diperlukan gitu ya penilaiannya. Kemudian hasil penilaian sendiri itu juga wajib mendapatkan persetujuan dari direksi dan juga tentu harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Nah, yang ketiga, PPDP wajib menyampaikan laporan profil risiko tahunan tersebut yang tadi di nomor 1 itu paling lama tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Kemudian juga laporan profil resiko juga yang sewaktu-waktu juga sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh OJK. Jadi dari yang tadi seperti saya sampaikan di yang pertama, nanti OJK dapat meminta penilaian secara sewaktu-waktu dengan batas waktu yang ditetapkan oleh OJK gitu ya. Nah, tadi yang nomor 1 bahwa laporan profil resiko itu merupakan bagian dari laporan hasil penilaian TKS bagi PPDP yang melakukan penilaian TKS. Nah, kemudian juga, nah ini apabila batas akhir penyampaian laporan profil resiko itu hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja berikut ini apa standar Bapak Ibu ya, gitu terkait dengan pengaturan kita. Nah, tadi mengenai penilaian sendiri, nah sekarang terkait dengan pelaporan Bapak Ibu nih. Untuk pelaporannya bahwa penyampaian laporan profil resiko itu dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK yang sebetulnya biasa Bapak Ibu lakukan juga ya bagi di luar yang lembaga penjamin gitu. Kemudian yang kedua dalam hal sistem jaringan komunikasi data belum tersedia atau mengalami gangguan penyampaian dilakukan secara daring melalui alamat email di OJK dan juga apabila dalam hal terdapat gangguan terdapat surel OJK penyampaian dilakukan secara luring melalui kantor OJK. Nah, ini sebetulnya klausul pelaporan yang juga cukup standar. Nah, mungkin kita ke next slide-nya yang merupakan slide terakhir mengenai ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup Pak Ibu bahwa dalam hal PPDP menerapkan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Nah, satuan kerja atau fungsi manajemen risiko dapat digabung dengan satuan kerja atau fungsi manajemen risiko dalam struktur konglomerasi keuangan yang bersangkutan. Kemudian juga yang kedua bahwa penerapan manajemen risiko bagi DAPEN lembaga keuangan atau DPLK ini dapat digabung dengan penerapan manajemen risiko pendiri. Kemudian yang ketiga, lembaga penjamin, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi menyampaikan hasil penilaian sendiri profil risiko pertama kali untuk periode 2026 paling lambat 15 Februari 2027. Gitu. Ini relate dengan pemberlakuan POJK ini sebetulnya nanti di ketentuan penutup ya. Dan OJK dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan POJK ini berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, kemudian juga untuk penutup bahwa POJK ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Kemudian juga POJK ini mencabut POJK nomor 44 tahun 2020 tentang manajemen risiko bagi LJKNB
Dan kemudian juga ketentuan pelaksanaan dari POJK nomor 44 ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini bagi perusahaan perasuransian dan juga dana pensiun. Jadi sebagaimana Bapak Ibu mengetahui bahwa SEOJK untuk POJK sebagai turunan ya, turunan dari POJK 44 sebelumnya yang sudah ada tetap berlaku Bapak Ibu gitu ya. Selama tidak bertentangan dengan POJK ini. Dan nanti akan ada juga SEOJK yang khusus untuk manajemen risiko lembaga penjamin yang juga nanti akan kami sosialisasikan secara detail pada kesempatan pertama di 2026. Rasanya demikian Bapak Ibu. Eh, ini rasanya selatan. Nah ya, demikian paparan dari kami mengenai POJK 28 2025. Nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo disampaikan nanti pada saat Q&A. Nanti kami juga ada Pak Ansori dan juga Pak Didi juga yang akan menjadi panelis dan juga akan memberikan pencerahan kepada kita semua atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Ena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Reza atas pemaparan POJK nomor 28 tahun 2025. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita lanjutkan untuk agenda yang kedua, yaitu pemaparan terkait Peraturan OJK nomor 33 tahun 2025 tentang penilaian tingkat kesehatan PPDP yang akan disampaikan oleh Ibu Damara. Kepada Ibu Damara, kami persilakan. Terima kasih Ibu Ena. Selamat siang Bapak Ibu. Izin saya memaparkan terkait POJK 33 tahun 2025. Izin Bapak Ibu, mungkin dari banyak Bapak Ibu menanyakan terkait POJK 33 2025, memang saat ini belum dipublish di website OJK. Namun dari link yang sudah kami sampaikan di kolom chat, itu POJK-nya sudah dapat Bapak Ibu akses. Izin saya memaparkan terkait POJK 33.3. Ini mungkin bukan hal baru ya untuk industri asuransi dan juga industri dana pensiun. Karena sebenarnya Bapak Ibu di sini kalau bagi industri asuransi dan dana pensiun tidak banyak perubahan, bahkan hampir sama dengan POJK yang sebelumnya. Untuk POJK 33 tahun 2025 memang itu terlahir dari adanya perubahan nomenklatur Bapak Ibu di OJK sendiri berdasarkan Undang-Undang 4 2023, Undang-Undang P2SK. Itu sebelumnya nomenklatur yang digunakan adalah IKNB. Lalu dengan lahirnya Undang-Undang P2SK itu berubah menjadi PPDP dan PVML. Sehingga saat ini kami sedang melakukan penataan ulang untuk POJK-POJK yang bersifat IKNB White itu dibuat menjadi POJK-POJK yang bersifat PPDP White. Selanjutnya untuk menindaklanjuti roadmap penjaminan di pada tahun 2026 itu akan diterapkan sistem berbasis risiko atau risk-based supervision untuk pengawasan bagi industri lembaga penjamin. Dengan adanya penerapan pengawasan tersebut di tahun 2026, maka industri lembaga penjamin akan mengharmonisasikan peraturan tingkat kesehatan ini salah satunya yang sudah sebelumnya berlaku bagi industri asuransi dan juga dana pensiun. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk industri dana pensiun dan juga asuransi yang sudah mengenal POJK 28 tahun 2020 ini juga kami sempurnakan dengan menerbitkan POJK 33 tahun 2025 yang merupakan penilaian tingkat kesehatan bagi PPDP. Nah, untuk industri PPDP sendiri ini sehingga berubah ya Bapak Ibu ya nomenklaturnya menjadi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun. Untuk lembaga penjamin, izin Bapak Ibu ini terdiri dari 4, itu ada perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah. Untuk industri perasuransian tetap ya Bapak Ibu ya, asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi, dan reasuransi syariah, asuransi syariah. Untuk tingkat kesehatan PPDP itu sebenarnya definisinya masih sama ya Bapak Ibu ya. Ini hasil penilaian kondisi PPDP yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Ini pilar pertama. Profil risiko,
kedua, rentabilitas pilar ketiga, dan permodalan atau pendanaan bagi DPPK ini pilar keempat. Dengan adanya penilaian tingkat kesehatan, maka Bapak Ibu akan melakukan peringkat komposit atau peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan PPDP, yang masing-masing pilar itu dilakukan penilaian dan berakhir dengan peringkat komposit. Nah, untuk penilaian tingkat kesehatan, ini PPDP wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan PPDP dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Nah, untuk manajemen risikonya tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Reza ya Bapak Ibu ya, terkait manajemen risiko PPDP. PPDP wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual. Mungkin ini bukan hal asing lagi bagi industri asuransi dana pensiun, namun hal baru bagi lembaga penjamin, di mana pendekatan risiko secara individual itu adalah per masing-masing perusahaannya, tidak dikonsolkan dengan perusahaan anak. Nah, namun dalam hal PPDP melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, PPDP juga wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan pendekatan risiko secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan unit syariah dan juga unit usaha syariah dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual. Kalau untuk unit syariah dan unit usaha syariah hanya untuk profil risikonya saja ya Bapak Ibu ya, yang dilakukan penilaian tingkat kesehatan dengan mendekatkan pendekatan risiko secara individual. Untuk penilaian sendiri dan penyampaian hasil penilaian sendiri ini masih sama Bapak Ibu, bagi perusahaan asuransi dan dana pensiun tidak ada perubahan. Untuk lembaga penjamin juga disamakan dengan asuransi dan dana pensiun, yaitu dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali untuk posisi akhir bulan Desember. Untuk PPDP wajib melakukan pengkinian self-assessment tingkat kesehatan PPDP apabila diperlukan. Adapun penyampaiannya itu Bapak Ibu untuk yang 1 kali dalam 1 tahun posisi Desember itu disampaikan tetap di tanggal 15 Februari ya Bapak Ibu ya. Tidak ada perubahan. Untuk yang melakukan self pengkinian karena adanya kebutuhan dari PPDP itu disampaikan paling lama 30 hari kerja sejak dilakukannya pengkinian tingkat kesehatan. Nah, Bapak Ibu, ini untuk penyampaian tingkat kesehatan atau self assessment sendiri yang dilakukan oleh industri. Namun, OJK juga sudah melakukan penilaian hasil tingkat kesehatan ini yang dilakukan OJK dengan parameter sama dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Sehingga jika di kemudian hari terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan PPDP yang dilakukan OJK dan yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu, maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh OJK. Selanjutnya ini untuk faktor penilaian tingkat kesehatan. Untuk perusahaan asuransi dan lembaga penjamin ini ada 4. Ada tata kelola perusahaan yang baik, ada profil risiko, rentabilitas, dan permodalan. Nah, 4 pilar ini ya Bapak Ibu ya, untuk lembaga penjamin ini pilarnya sama dengan perusahaan asuransi. Untuk DPPK ini mungkin sudah diketahui ya oleh Bapak Ibu pengurus dana pensiun. Ini ada tata kelola, ada profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan. Sedangkan untuk DPLK hanya 3, itu sama dengan yang POJK 28, ada tata kelola, profil risiko, dan rentabilitas, tidak ada pendanaan karena di DPLK tidak ada pendanaan. Untuk unit syariah atau unit usaha syariah ini masih sama, yaitu hanya untuk profil risiko. Selanjutnya, untuk mekanisme penilaian tingkat kesehatan, sebenarnya kalau kita lihat di POJK-nya memang tidak banyak ya Bapak Ibu yang diatur ya, hanya prinsip-prinsipnya saja. Nanti mekanisme parameternya, indikatornya, dan cara penilaiannya itu bisa Bapak Ibu lihat di masing-masing SEOJK untuk masing-masing industri. Untuk tata kelola perusahaan yang baik, dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh PPDP. Ini kurang lebih bagaimana cara Bapak Ibu sudah mempraktekkan POJK tata kelola yang ada, apakah sudah
Bapak Ibu terapkan atau belum, itu cara menilai tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan untuk profil risiko di sini untuk profil risiko ada 10, tapi sebenarnya untuk asuransi itu 9, penjaminan itu 9, dan untuk dana pensiun itu ada 8. Yang pertama ada risiko asuransi, ini hanya untuk perusahaan perasuransian. Yang kedua risiko penjaminan, ini hanya untuk lembaga penjamin. Yang selanjutnya dari nomor 3 sampai nomor 10 ini berlaku untuk PPDP secara keseluruhan, ada risiko strategis, operasional, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi. Nah, bagaimana cara menilai masing-masing risiko? Profil risiko ini sudah diatur di SEOJK ya Bapak Ibu ya. Untuk dana pensiun ada SEOJK 22, untuk asuransi ada SEOJK 1, untuk lembaga penjamin sedang kami susun SEOJK-nya mungkin sebentar lagi juga akan terbit ya Bapak Ibu industri lembaga penjamin. Nah, risiko-risiko ini yang harus dilihat adalah bagaimana indikatornya. Di situ ada parameter dan indikator. Jadi Bapak Ibu melihat masing-masing parameter dan indikatornya apakah sudah sesuai atau belum. Karena ini self assessment, jadi sebenarnya di peringkat komposit itu hanya ada PK1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, ini adalah berupa self assessment. Jadi bagaimana cara masing-masing industri atau masing-masing perusahaan untuk menilai profil risiko menyocokkan apakah sudah sesuai dengan pendekatan indikator dan juga parameter yang diatur untuk setiap masing-masing risiko. Selanjutnya untuk rentabilitas ini adalah penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber rentabilitas dan kesinambungan rentabilitas PPDP. Nah, ini merupakan suatu parameter yang indikatornya juga beda-beda Bapak Ibu untuk masing-masing industri. Industri asuransi ada indikatornya sendiri, dana pensiun ada indikatornya sendiri, penjaminan ada indikatornya sendiri yang diatur dalam SEOJK. Selanjutnya untuk permodalan dan juga pendanaan ini melihat tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Ini untuk industri asuransi dan penjaminan. Biasanya kalau asuransi itu dilihat dari RBC-nya, kalau penjaminan kalau saat ini adalah dari indikator tidak ada permodalan, namun yang ada adalah gearing rasio. Untuk pendanaan, ini kondisi pendanaan dan tambahan pendanaan bagi dana pensiun yang sudah diatur dalam POJK 27 ya Bapak Ibu ya. Ini dilihat bagaimana kondisi pendanaan tingkatnya, tingkat 1, 2, atau 3. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Nah di sini sebenarnya walaupun 4 pilar tadi gitu, ada beberapa pilar yang mungkin ada kualitatif dan kuantitatifnya. Nah balik lagi, ini bagaimana cara mengukurnya itu sangat kualitatif ya Bapak Ibu ya. Di sini ada PK1 sangat sehat, yaitu dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu dalam mengukur 4 profil pilar pilar risiko tadi. Jika Bapak Ibu menilai bahwa keseluruhannya itu industri bahwa perusahaan Bapak Ibu dapat menghadapi pengaruh negatif dan juga sepertinya kondisi bisnisnya masih baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan self assessment dengan menempatkan perusahaan Bapak Ibu di PK1 yaitu sangat sehat. Namun jika dari 4 profil risiko tadi, 4 pilar tadi gitu Bapak Ibu menilai bahwa eh, masih bagus gitu ya, mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Di sini maka PK-nya PK2 yaitu sehat. Jadi masih mampu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau cukup sehat itu dinilai cukup mampu nih Bapak Ibu untuk menghadapi pengaruh negatif dan yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Jadi mampu tapi belum mampu-mampu banget gitu, masih cukup mampu gitu. Nah, kalau kurang sehat, PK4 dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis faktor eksternal lainnya. Jadi
untuk mampu itu sudah mulai sulit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat menilai bahwa perusahaan Bapak Ibu berada di PK 4 atau kurang sehat. Kalau pilar PK 5 ya Bapak Ibu ya, harapannya sih tidak ada ya yang menjadi pilar PK 5 ini. Ini dari semua pilar gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu merasa bahwa sudah tidak mampu lagi gitu, tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Jadi ini yang tidak sehat dan nanti masuk ke dalam pengawasan khusus gitu. Selanjutnya di sini untuk mekanisme penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki perusahaan anak maka tidak melakukan penilaian tingkat kesehatan ini. Ini hanya untuk Bapak Ibu yang memiliki perusahaan anak atau mengendalikan perusahaan ya Bapak Ibu ya. Di sini penetapan peringkat faktor tata kelola, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan dilakukan secara konsolidasi dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap PPDP secara konsolidasi dan permasalahan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan secara konsolidasi. Lalu yang kedua, PPDP melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi dengan mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan PPDP secara konsolidasi dan pengkategorikan peringkat setiap faktor penilaian peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat PPDP secara individual. Penetapan peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada tingkat kesehatan PPDP secara individual. Nah, di sini untuk penyampaian eh, self assessmentnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini penyampaian self assessmentnya itu dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan OJK. Nah, di sini mungkin ada yang e-reporting ataupun Apollo. Dalam hal sistem pelaporan OJK mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, OJK memberitahukan kepada PPDP melalui sistem pelaporan OJK dan atau surat OJK. Jadi biasanya kalau sistem OJK-nya lagi gangguan, nanti di sistem pelaporan OJK-nya itu ada pemberitahuan Bapak Ibu atau nanti Bapak Ibu disampaikan melalui surat OJK bahwa saat ini sedang adanya gangguan teknis di sistem aplikasi Apollo-nya atau e-reporting-nya. Untuk PPDP yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan PPDP sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan kepada OJK. Jadi keadaan kahar ini Bapak Ibu contohnya seperti musibah yang dialami di Sumatera kemarin, itu OJK menetapkan bahwa terjadinya keadaan kahar di berbagai wilayah tertentu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan apa kebijakan yang diberikan kepada seluruh perusahaan, kan yang diberikan OJK kepada perusahaan yang memang mengalami keadaan kahar. Atas gangguan teknis atau keadaan kahar dimaksud, OJK menetapkan penundaan batas waktu penyampaian laporan penilaian hasil penilaian sendiri TKS PPDP. Nah, untuk sanksi administratif ini dalam hal Bapak Ibu tidak mematuhi ketentuan ataupun melewati batas waktu penyampaian laporan, maka PPDP yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau penurunan tingkat kesehatan. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan dan pelanggaran telah diperbaiki, OJK memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. Dalam hal PPDP telah memenuhi ketentuan peringatan tertulis, OJK mencabut sanksi administratif. Selain sanksi administratif dimaksud, OJK dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama PPDP atau yang biasa dikenal dengan PKPU.
Untuk PPDP yang dinyatakan terlambat menyampaikan hasil penilaian tingkat sendiri atau self assessment ya Bapak Ibu ya, ini dikenakan denda administratif. Dendanya ini untuk perusahaan asuransi dan dana pensiun ini sama dengan denda yang diterapkan di POJK laporan berkala ya Bapak Ibu ya, POJK 20 dan 21. Nah, ini besarnya itu bagi perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin itu 500.000 per hari dan maksimal 30 juta. Apabila lewat dari 30 hari ya Bapak Ibu ya, maka dianggap tidak menyampaikan. Jadi dendanya itu 30 juta. Bagi dana pensiun itu 200.000 per hari maksimal 12 juta. Sama Bapak Ibu, 12 juta ini 30 hari. Jadi 30 lewat dari 30 hari maka dianggap tidak menyampaikan dan diberikan denda 12 juta rupiah. Untuk ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, di sini ada ketentuan lain-lain, penyampaian hasil penilaian tingkat kesehatan PPDP kepada OJK bagi lembaga penjamin pertama kali dilakukan posisi Desember 2026 yang disampaikan paling lambat 15 Februari 2027. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini hanya untuk lembaga penjamin ya, tapi sekedar informasi dan mengingatkan bahwa pada saat POJK 28 2020 dulu terbit, hal ini juga berlaku bagi industri asuransi dan dana pensiun yang diberi tenggat waktu 1 tahun juga untuk menyampaikan penilaian tingkat kesehatan. Jadi pemberlakuan ini juga sebelumnya sudah berlaku bagi asuransi dan dana pensiun, namun karena asuransi dana pensiun sudah duluan, maka ini hanya untuk berlaku bagi lembaga penjamin. Nah, OJK dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan POJK ini berdasarkan tertentu. Itu untuk ketentuan lain-lain. Untuk ketentuan peralihannya di sini ada 3. Sekedar mengingatkan kembali untuk asuransi dan dana pensiun juga dulu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Diatur juga di POJK 28 2020-nya sama persis dengan yang saat ini kami berlakukan untuk lembaga penjamin agar sama industri semuanya sama pengaturan untuk tahap awal tingkat kesehatan ini. Untuk lembaga penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak POJK ini diundangkan. Nah, jadi tadi untuk yang 15 Februari 2027 itu untuk self assessment untuk lembaga penjaminnya sendiri. Tapi untuk konsolidasi bagi lembaga penjamin yang memiliki perusahaan anak itu paling lama 3 tahun terhitung sejak POJK ini diundangkan. Karena diundangkannya Desember, jadi 3 tahun kemudian setelah 2025. Nah, untuk lembaga penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini diundangkan, penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak POJK ini diundangkan. Jadi kewajibannya itu Bapak Ibu berlaku 1 tahun sejak POJK ini diundangkan. Selanjutnya untuk sanksi administratif yang telah dikenakan kepada PPDP sebelum berlakunya POJK ini dinyatakan tetap berlaku. Jadi bagi Bapak Ibu industri asuransi dan dana pensiun yang memiliki sanksi administratif terkait POJK 28 2020 yang saat ini belum diselesaikan sehingga sanksinya belum dicabut, ini dinyatakan tetap berlaku Bapak Ibu ya, sanksi Bapak Ibu yang dikenakan oleh pengawas. Untuk ketentuan penutup SEOJK 22 2020 bagi industri dana pensiun, SEOJK 1 2021 bagi industri asuransi masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini. Jadi kalau kita lihat POJK 28 juga kurang lebih isinya sama ya Bapak Ibu ya, dengan POJK 33 ini, sehingga bagaimana cara mengukur 4 pilar tingkat kesehatan bagi asuransi dan dana pensiun, Bapak Ibu masih menggunakan SEOJK yang lama, SEOJK 22 dan juga SEOJK 1. Selanjutnya, ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi perusahaan perasuransian dan dana pensiun dalam POJK 28 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk POJK-nya Bapak Ibu mengacu ke POJK 33
2025 ini tidak lagi mengacu ke POJK 28 walaupun ya tadi Bapak Ibu ya SEOJK-nya masih berlaku. Untuk ketentuan tingkat kesehatan lembaga penjamin dalam pasal 56 POJK 11 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi kalau di POJK 5 di pasal 56 POJK 11 itu kan ada ketentuan tingkat kesehatan yang mengacu kepada 4 pilar sama sebenarnya. Nah, itu dinyatakan tidak berlaku lagi dan sudah dicabut karena penilaian tingkat kesehatan lembaga penjamin sudah menggunakan POJK 33 tahun 2025. POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Nah, mungkin cukup dari saya Bapak Ibu, lebih kurang saya mohon maaf.